Ya, halo, jumpa lagi dengan saya. Saya akan membahas soal-soal dari jurnal penyesuaian. Yang kemarin saya belum memberikan contoh soalnya, dan hari ini saya akan bahas contoh soal dari tiap-tiap situasi yang ada dalam jurnal penyesuaian. Situasi pertama yang kemarin sempat saya jelaskan itu adalah tentang sesuatu yang masih harus dibayar atau yang masih terutang. Nah, jadi situasi pertama, kalau kalian dapat tipe soal sesuatu yang masih harus dibayar, atau terutang, nah kalian akan bikin jurnal itu seperti ini. Jadi selalu bikin jurnalnya selalu beban pada utang. Jadi di posisi debit, itu adalah beban, lalu di posisi kredit adalah utang. Nah, seperti ini ya. Oke, kita mau coba di soal yang pertama. Diketahui di neraca saldo ada utang gaji 800, utang bunga 100, dan wesel bayar 50 juta. Soal yang pertama adalah gaji masih harus dibayar 540.000. Karena ada kata-kata masih harus dibayar, maka jurnal yang kalian bikin adalah beban gaji ya pada utang gaji. Sebesar berapa? Sebesar angka yang disoal, yaitu 540.000. Nah, yang di neraca saldo itu tidak ngefek ya. Jadi kalau di soal udah dikasih tahu angkanya berapa, kalian nggak usah lihat angka di neraca saldo. Begitu juga yang B, diketahui bunga masih harus dibayar 120.000. Jadi kalian tinggal bikin beban bunga pada utang bunga. Nah, sebesar 120.000. Situasi yang ketiga, pajak masih terutang 200.000. Kalau dapat tipe soal seperti ini, kalian langsung sama ya, masih harus dibayar, masih terutang, itu sama, bikin jurnalnya sama, beban pajak pada utang pajak. Nah, sebesar berapa? Sebesar 200.000. Nah, tinggal kalian tulis di sini ya 200. Sini juga 200. Yang D, kalau misalnya kalian dapat soal seperti ini, hutang sewa belum terbayar 420.000. Berarti bikin jurnalnya beban sewa pada utang sewa. Angka yang dimasukkan yang di soal ya, yaitu 420. Jadi kalau kalian dapat tipe soal seperti ini, langsung aja masukkan angka di soal. Neraca saldonya nggak perlu kalau di soal udah dikasih tahu angkanya berapa. Oke, berikutnya yang E. Nah, yang E, bunga wesel bayar 2% per tahun untuk bulan Desember belum dibayar. Kalau dapat soal bulan Desember belum bayar, berarti kan belum bayar bunga. Kalian bikin aja beban bunga pada utang bunga. Nah, khusus untuk E ini, karena di soal tidak dikasih tahu angkanya berapa, maka kalian perlu lihat neraca saldo. Di neraca saldo itu diketahuinya 50 juta ya. Nah, 50 juta, lalu bunganya itu 2% per tahun. Kemudian kita tahu dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti kali 1/12. Kenapa kok 1? Karena hanya bulan Desember aja yang belum dibayar. Nah, kita hitung dapatnya sekitar 83,3. Oke, yang F. Mulai F dan G ini tipe soal variasi ya. Jadi yang F ini, ada orang memperoleh pinjaman pada 1 Agustus 50 juta, bunganya 15% setahun. Bunganya ini kalau kita bikin timeline, dibayarnya itu tiap 1 Februari dan 1 Agustus.
Kamu ini sekarang posisimu selalu di sini. Waktu bikin jurnal penyesuaian itu selalu pada tanggal 31 Desember. Nah, sekarang kita lihat kalau di bulan Februari ini, jadi bayarnya kan tiap 1 Februari sama 1 Agustus. Tiap Februari ini kamu bayarnya kan di Agustus. Berarti kalau periode ini bayarnya baru nanti 1 Februari tahun depan. Karena sesuatu masih dibayar tahun depan, berarti ada utang. Jadi kalian bikinnya beban bunga pada utang bunga. Sebesar berapa? Ya, tanggal yang perlu dilihat ya hanya yang dari Agustus aja. Karena kenapa? Karena yang Februari ini kan tidak perlu dilihat. Jadi kalian hanya cek dari tanggal yang mendekati 31 Desember. Karena yang mau dilihat tuh yang ini aja. Gitu. Nah, berarti bulan 8 ke bulan 12 itu ada 5 bulan. Berarti kalian bikin 50 juta dikali 15%, ya, dikali dengan 5 bulan, karena bulan Agustus ke bulan Desember itu ada 5 bulan. 5 per 12. Oke, coba kita hitung ya hasilnya berapa. 5 juta 50 juta dikali 15% dikali 5 dibagi 12, itu hasilnya adalah 3.125.000. Oke, ini yang tadi yang A sampai E, jadi kerja dalam ribuan ya, dalam ribuan angkanya. Oke, sekarang yang G, yang terakhir. Jadi ada dalam satu pekerjaan pembayaran gaji tiap untuk karyawan untuk 6 hari kerja itu adalah 1.800.000. Itu 1.800.000. Kebetulan untuk periode ini tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Oke, kita bikin timeline. Ini 31 Desember jatuhnya pada hari Kamis. Artinya dari Senin sampai Kamis karyawan ini sudah kerja kan ya, mereka sudah kerja selama berapa hari? Selama 4 hari. 4 hari ini udah kerja, 4 hari kerja. Nah, kebetulan pada tanggal 31 Desember kamu ini harus bikin jurnal penyesuaian. Nah, apakah karyawan ini sudah dibayar? Belum ya, karena pembayaran gaji dikatakan tiap hari Sabtu. Oke, berarti ada 4 hari kerja yang belum dibayar. Artinya kalau sesuatu yang belum dibayar, kita selalu bikin jurnalnya beban gaji pada utang gaji. Nah, sebesar berapa? Karena 4 hari kerja Senin sampai Kamis, berarti 4 per 6 dikali 1.800.000. Nah, berarti yang menjadi angkanya adalah 1.200.000. Oke, jadi ini tipe contoh-contoh soal dari situasi yang pertama. Jadi ingat ya, kalau ada kata-kata masih harus dibayar atau masih terutang, masih belum dibayar, selalu pakai jurnal beban pada utang. Tapi kalau seperti A sampai D udah dikasih tahu angkanya berapa, berarti langsung masukkan, neraca saldonya nggak ngefek. Tapi kalau tidak dikasih tahu, baru kalian lihat neraca saldonya, seperti soal-soal E, F, dan G. Oke, sekian dari contoh-contoh soal situasi pertama. Saya akan membahas untuk situasi yang berikutnya di video yang berikutnya juga. Terima kasih udah menyimak hari ini.